Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefre. So hari ini aku mau berbagi cerita tentang buku yang menginspirasi dan membuat perjalanan hidupku berubah. Jadi aku langsung aja. Yang pertama, aku lupa banget judulnya, aku bahkan lupa banget itu buku apa. Tapi buku ini aku ingat banget, aku baca di tahun 2008 ya, tahun 2008. Di buku itu ada satu cuplikan yang mengatakan kamu tidak akan pernah bahagia sampai pada saat kamu bisa menerima dirimu sendiri. Di situ, dari titik itu hidupku tuh yang berubah banget. Jadi aku yang sebelumnya selalu struggle fighting dengan diri sendiri, akhirnya terima kasih untuk buku yang aku lupa. Jadi itu benar-benar yang menginspirasi banget, benar-benar merubah hidupku. Kalau aku nggak pernah baca buku itu, mungkin aku masih yang fighting masih berantem dengan diriku sendiri, masih menanyakan tentang kehidupanku seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi nggak bakal ada yang, jadi mungkin nggak akan ada berubah dengan diriku sendiri kayak gitu. So, terus buku yang kedua adalah Haram Keliling Dunia. Buku ini ditulis oleh Mbak Nur Febriani. Buku ini aku masih simpan di Bali. Aku baca buku ini sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, waktu aku di Bali, dan aku iseng-iseng terus ke Gramedia, terus dapat buku ini. Judulnya lumayan menarik di mata karena Haram Keliling Dunia. Kok keliling dunia haram sih? Kenapa sih kayak gitu? Tapi setelah baca buku ini, satu hal yang aku tangkap dari buku ini adalah kalau misalnya kita mau berusaha, mau bermimpi, dan mau mewujudkan, jadi semua itu mungkin. Dan apapun itu, doa, berusaha itu memang benar-benar yang kekuatan utama untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan kayak itu. Ada banyak kutipan sebenarnya di buku ini, tapi ada satu yang aku suka banget dari Mbak Nur, daripada lupa. Jadi Mbak Nur tuh bilang kayak gini, kadang ku sesali betapa pendeknya tubuhku, karena Mbak Nur katanya orangnya pendek. Terus tapi kemudian aku tersenyum mengingat betapa panjang langkahku. Dari kutipan ini aku mikir, seperti apapun keadaan kita, keadaan fisik kita, keadaan keluarga kita, keadaan apapun, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau dan terus berdoa, dan kita tahu apa yang kita inginkan, insya Allah pasti yang dikasih jalan. Buku ini menginspirasi banget yang namanya mewujudkan cita-cita, kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Kalau kita ada mimpi pasti ada jalan, tinggal kita mau cari informasi atau enggak, berusaha atau enggak, sama berdoa. Itu benar-benar yang buku ini mengingatkan betapa kita itu memang harus yang selalu berdoa dan berusaha sekuat kita, apapun hasilnya itu urusan belakang. Oke, buku yang ketiga. Buku yang ketiga ini buku tentang jalan-jalan, The Naked Traveler by Trinity. Aku hampir punya semua buku The Naked Traveler dari awal sampai akhir. Aku awalnya baca yang 3 buku yang satu series, yang 3 buku yang keliling dunia, 1 tahun keliling dunia. Habis dari buku itu aku ketagihan, akhirnya aku flashback, jadi aku beli buku dari awal sampai yang buku terakhir kemarin aku beli juga. Benar-benar menginspirasi banget buat kalian yang suka jalan-jalan. Di buku ini bukan hanya yang jalan-jalan tuh enak ya, tapi buku ini benar-benar yang ngasih info tuh banget semuanya, dari visa, dari nggak enaknya, dari hostel, dari semua pengalaman deh. Semuanya itu di situ lengkap banget. Jadi buat kalian yang suka traveling, aku rasa kalian udah tahu buku The Naked Traveler. Buat yang belum tahu atau belum pernah, atau mungkin cuma sekedar The Naked Traveler, aku rekomendasiin banget baca deh buku ini. Benar-benar menginspirasi. Kalau misalnya kalian orang tua punya anak, kasih buku-buku ini ke anak-anak kalian, karena ini benar-benar yang menginspirasi banget, biar mereka tuh yang dapat itu, jangan cuma dikasih main game doang, bener nggak? Terus buku keempat yang menginspirasi aku adalah
buku 9 Summers dan 10 Autumns. Ini menceritakan perjuangan, balik lagi perjuangan, ini kisah nyata jadi bukan novel, perjuangan dari seorang anak kecil yang berasal dari kota Malang, kota Batu Malang, yang punya cita-cita, yang akhirnya dari kota kecil, let's say Malang masih kota besar buat aku, dari kota Malang yang akhirnya bisa tinggal dan menjadi direktur di New York. Sebuah cerita perjalanan gimana dia memulai gimana kehidupannya dia waktu kecil, memulai karirnya di Jakarta, akhirnya bisa sampai ke New York. Buku ini benar-benar yang buat kalian menginspirasi banget deh, harus baca. Dari buku ini kita bisa lihat apapun background kita, apapun background keluarga kita, kalau kita mau terus berusaha, bermimpi, berdoa, pasti ada jalan, pasti bisa. Jadi buat kalian yang belum pernah baca buku ini, kalau kalian punya uang, investasikan uang kalian untuk buku ini biar kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk terus berjuang mewujudkan mimpi kita, karena itu pasti ada jalan. Semangat terus. Terus buku yang kelima, Negeri Lima Menara by Ahmad Fuadi. Jadi buku ini aku baca tahun ini. Kemarin waktu bulan Januari aku balik ke Bali, terus ke Gramedia, aku dapat buku ini. Ini keren banget. Jadi buku ini bercerita tentang seorang anak kecil dari Sumatera yang awalnya punya cita-cita pengen sekolah di SMA, tapi karena permintaan orang tuanya, terutama ibunya, dia berakhir di pondok pesantren di Guntur di Jawa Timur. Jadi Bapak Ahmad Fuadi ini menceritakan bagaimana struggle-nya waktu dia merasa cita-citanya untuk sekolah di sekolah negeri, SMA negeri, terus masuk ke universitas yang wow, kayaknya pupus. Tapi ending dari ceritanya ini, dia akhirnya sekarang berada di Amerika karena dia bekerja sebagai jurnalis seperti itu. Ini menginspirasi banget buat kalian yang terpaksa menuruti permintaan orang tua untuk masuk di pondok pesantren. Terus buku terakhir saat ini yang menginspirasi aku banget adalah Chicken Soup of the Soul. Ini, jadi variasinya buku ini banyak banget. Aku ada punya 3 di sini. Ini yang tak ada, yang tak mungkin. Terus kalau yang ini makin sedikit makin bahagia. Terus aku ada lagi satu di sana, aku lupa apa. Nah, buku ini bercerita 101 kisah nyata dari orang-orang di seluruh dunia tentang bagaimana mereka merubah hidup mereka dari yang misalnya yang seperti ini, tak ada yang tak mungkin. Jadi awalnya yang mereka ragu, mereka pikir ini nggak bisa, ternyata kalau ada kemauan pasti bisa. Kalau yang ini makin sedikit makin bahagia. Ini 101 kisah nyata tentang orang-orang yang terlalu banyak punya hal tapi mereka kurang bahagia. Biar kita bisa hidup lebih sederhana, karena hidup lebih sederhana, hidup lebih sedikit itu lebih membahagiakan. Susah untuk diterapkan, tapi memang benar banget. Itu dia 6 buku yang benar-benar menginspirasi sejauh ini perjalanan hidupku. Perjalanan hidupku. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Kalau kalian punya buku, rekomendasi buku untuk dibaca, please jangan lupa tuliskan di komen. Itu akan membantu banget buat aku mendapatkan inspirasi baru. So, salam hangat dari Jerman. Be kind to each other. Stop nyinyir, don't do hate speech, karena itu nggak ada manfaatnya. Dan terus berusaha, terus berdoa. Semoga mimpi kita, keinginan kita bisa terwujud. Terima kasih banyak. Salam hangat. Vielen Dank. Tschüss.